Halo semua, salam sepak bola Indonesia dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung di channel Daniel Fatir ini. Mungkin para supporter timnas Indonesia masih sangat kecewa dengan hasil dari laga timnas Indonesia menghadapi Jepang dan begitupun dengan para pemain yang berlaga pada malam itu mungkin sangat-sangat kecewa dengan hasil tersebut, tetapi kita harus melupakan hasil di laga menghadapi Jepang ini dan kembali fokus pada laga menghadapi Arab Saudi ini yang akan berlangsung pada tanggal 19 hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan para pemain bisa melupakan kekalahan atas Jepang ini dan bisa bangkit di laga menghadapi Jepang, dan kita doakan para pemain ini bisa fokus kembali untuk persiapan menghadapi Arab Saudi. Dan jika kita bisa mengalahkan Arab Saudi, maka ini bisa menebus kesalahan mereka atas kekalahan dari Jepang dan juga bisa bersaing bersama Bahrain dan juga Cina di grup C ini, karena kita tahu saat ini timnas Indonesia berada di juru kunci dengan torehan 3 poin, dan jikapun kita harus takluk dari Arab Saudi ini, maka peluang untuk bisa mencapai target lolos ke putaran keempat ini akan semakin sulit, walaupun kita masih ada 4 pertandingan, 2 kali away dan juga 2 kali kandang, dan ini akan menjadi kesempatan bagi Coach Sintayong untuk bisa mendapatkan 3 poin menghadapi Arab Saudi, walaupun ini sangat sulit bagi timnas Indonesia karena kita tahu juga Arab Saudi datang ke Indonesia dengan mendapatkan 1 poin dari laga sebelumnya menghadapi Australia di kandang Australia, dan ini adalah menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, apalagi Arab Saudi mendatangkan mantan pelatihnya yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia di babak penyisihan, yaitu Renan, dan mudah-mudahan Coach Sintayong bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi ini, karena kekalahan atas Arab Saudi ini bisa menjadi penyebab STY akan didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia, karena kemungkinan besar timnas Indonesia akan sulit untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemain cepat melupakan kekalahan mereka atas Jepang dan fokus ke pertandingan menghadapi Arab Saudi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 poin, dan juga kita juga akan mendoakan Kevin Dix mudah-mudahan secepatnya bisa sembuh dan tampil menghadapi Arab Saudi, karena kita tahu tenaga dari Kevin Dix ini sangat-sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia di lini pertahanan, walaupun kita masih ada Sandi dan juga Yakob, tetapi pengalaman dari Kevin Dix di Liga Champions Eropa dan juga di Liga Denmark ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Dan kita tahu di lini depan timnas Indonesia ini begitu sangat-sangat kurang baik, dan finishing dari para striker-striker timnas Indonesia ini masih bisa diasah lagi, dan kita tidak akan memiliki goal getter, dan mudah-mudahan pemain naturalisasi selanjutnya yaitu Ole Romeni ini bisa secepatnya bermain menghadapi Australia dan juga Bahrain pada bulan 3 tahun depan ini. Mudah-mudahan Ole Romeni secepatnya bisa sah menjadi warga negara Indonesia, karena proses dari Ole ini sudah tahap pemberkasan di DPR, dan mudah-mudahan
bisa terrealisasi supaya kita bisa mendapatkan goal getter dari pemain FC Utrecht ini. Dan itu saja info terbaru dari Timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan supaya bisa mengobati kekecewaan supporter Timnas Indonesia atas kekalahan dari Timnas Jepang kemarin. Oke, salam sepak bola Indonesia.